Kalau kita sebagai seorang yang beriman, maka kita berusaha bagaimana hari ini bisa lebih baik dari hari sebelumnya. Bulan ini, Desember 2024, ya, penutup tahun di 2024 ini, ya, ini juga insya Allah lebih baik lagi dari tahun 2023 dan sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, kalau misalnya kita berusaha berjuang, ya, bulan ini lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya, ya, tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, maka insya Allah finansial juga, ya, dari diri kita dan keluarga insya Allah harusnya lebih baik lagi. Ya. Nah, kalau misalnya kita berusaha lebih baik lagi, ya, insya Allah apa-apa itu akan lebih nyaman, lebih enak. Ya. Nah, kalau misalnya sama aja penghasilan tahun lalu, ya, dengan tahun ini, ya, kemungkinan besar akan mulai ada seret-seretnya. Kenapa? Karena barang-barang naik, ya. Biaya pendidikan kalau kita punya anak-anak, ya, apalagi nanti masuk SD, SMP, SMA dan seterusnya, itu juga tiap tahun insya Allah naik, ya. Saya barangkali, ya, anak-anak saya juga ada yang di SD ada, ya, ada yang baru juga naik ke tingkat SLTA, ya. Nah, itu kerasa bedanya, ya, terasa bedanya, ya. Kalau misalnya kita berusaha untuk finansialnya membaik setiap tahunnya, bahkan insya Allah setiap bulannya, ya, apa-apa insya Allah akan lebih baik, lebih enak, ya. Nah, coba saya tanya ke teman-teman semua, ya. Siapa yang kemudian pengen insya Allah finansialnya membaik, wasilah dari kita seminar di pagi hari ini? Boleh katakan saya? Oke, ya. Nah, teman-teman, menariknya zaman kita sekarang, ya, dengan zaman yang dulu, ya, itu bisa beda, ya. Tentunya di luar yang karyawan ataupun ASN, ya. Saya dulu juga pernah aja, ya, saya juga pernah merasakan bagaimana kemudian ketika di ASN, ya, bisa jadi 8 tahunan itu nggak naik-naik, ya, gaji tunjangan, ya. Padahal kebutuhan itu hampir setiap tahun itu pasti ada kenaikan, ya. Tapi tenang saja teman-teman, ya. Dulu orang-orang ketika misalnya mau nambah penghasilan, ya, mau mempromosikan sesuatu, bisa jadi dia butuh yang namanya billboard, ya. Billboard itu lumayan harganya, ya. Bisa puluhan juta, ya, bisa bahkan ratusan juta, bisa juga bahkan miliar, tergantung bagaimana strategis posisinya. Kalau teman-teman misalnya di jalan tol, ya, apalagi di jalan-jalan utama di Jakarta, di Sudirman, Tamrin, ya, Gatot Subroto, Kuningan, nah itu Masya Allah dari sisi harganya, ya. Ada juga dulu saya pernah, ya, iklan di koran, ya. Iklan di koran, baik itu yang iklan baris, kalau teman-teman masih ingat, ya, ada iklan baris, kemudian ada iklan yang ada posternya juga dan seterusnya, itu bisa kita promo di sana, ya. Termasuk juga radio, ya. Radio kalau sekarang barangkali udah sangat-sangat ngecil, ya. Kalau dulu, ya, itu ramai sekali, ya. Dulu mungkin ada radio Smart FM, ya, Prambors, ya, sekarang insya Allah masih ada, tapi orang yang kemudian iklan di sana itu mengecil sekali teman-teman, ya, termasuk di televisi, ya, teman-teman tahu sekarang televisi, ya, bisa jadi iklan tuh sangat berkurang, ya, iklan mereka sekarang di YouTube, ya, dan seterusnya, ya, termasuk juga email, ya, ya, ini masih masih sekarang masih dipakai tapi bisa jadi sudah berkurang, ya. Dan biayanya kalau kita mau iklan di billboard, ya, newspaper, TV, radio itu lumayan juga, ya. Teman-teman, kalau sekarang, ya, teman-teman misal mau nambah penghasilan, ya, mau promosikan misalnya barang, itu bisa dengan berbagai macam cara. Betul? Ya. Di Instagram misalnya bisa, ya. Teman-teman upload misalnya di YouTube itu juga bisa, ya. Bahkan, ya, teman-teman dari WhatsApp saja insya Allah bisa menghasilkan, ya. Boleh saya tanya ke teman-teman yang hadir, ya, yang di YouTube boleh juga komen, ya, yang di Zoom nanti minta tolong bisa lambaikan tangan atau angkat tangan saja, tidak perlu harus raise hand di Zoom-nya, ya. Nah, nanti kan bisa khawatir mengganggu gitu, ya, termasuk di pemateri nantinya gitu, ya. Jadi minta tolong kalau saya tanya misalnya yang sudah pernah, nanti tinggal angkat tangan di masing-masing aja. Saya di sini lihat galerinya insya Allah kelihatan, ya. Ini ada yang sampai sandaran gitu, ya. Ya, itu juga kelihatan dari sini, ya. Oke, baik teman-teman, saya mau nanya, siapa di antara teman-teman, ya, yang selama ini misalnya pernah nawarkan produk, ya, atau jasa, kemudian lewat WhatsApp saja, kemudian bisa jualan? Boleh angkat tangannya? Ada? Oh, banyak nih, ya, Bu Andriati Sutrisno, ya, Bu Nadiro, Bu Utami, ya, Bu Nafiatun, ya.
Masya Allah, Pak Ombas ya, Bu Indari dan seterusnya ya. Baik, Mas Renato ini juga ya, Pak Stefanus juga. Jadi kalau misalnya kita lihat nih teman-teman yang sudah hadir, banyak sekali yang mengangkat tangan. Artinya apa? Kita dari WhatsApp saja bisa jualan, ya. Bahkan kami ya punya mitra-mitra yang alhamdulillah atas izin Allah ya, wasilah dari WhatsApp itu ya. Kemudian bisa juga penjualan puluhan botol, ratusan botol, bahkan lebih dari 1.000 botol setiap bulannya, ya atas izin Allah. Dan yang berbisnis itu tidak hanya orang-orang yang muda 30 20-an tahun, 30 tahun ya, 40 tahun enggak, teman-teman. Ya, yang sudah punya cucu pun banyak ya. Mitra-mitra kami di bisnis itu yang punya cucu ya usia 60-an tahun, bahkan ada juga yang 70-an tahun, mereka juga berbisnis ya. Banyak juga ibu-ibu mereka pengen bantu suaminya nambah penghasilannya buat menafkahi keluarga. Alhamdulillah banyak juga, teman-teman. Ya. Artinya apa? Ada kemudahan-kemudahan teman-teman misalnya untuk mendapatkan penghasilan tambahan ya, sehingga apa, sehingga insya Allah mapan secara ekonominya ya. Dan teman-teman tahu ya, kalau zaman sekarang nggak harus juga produksi bikin sendiri misalnya mebelnya, atau misalnya bikin tas sendiri dan seterusnya. Bisa jadi teman-teman cukup cari suppliernya, atau teman-teman misalnya jadi distributornya, misalnya jadi resellernya, itu bisa ya, tanpa harus produksi sendiri, tanpa bahkan harus punya ruko, kios dan seterusnya ya. Jadi dari jempolnya, dari telunjuknya itu bisa menjadi aset besar ketika apa? Mau dan sungguh-sungguh kemudian menghasilkan. Ya, tetap berkeringat dalam rangka silaturahim ya, kenalan dengan orang lain, bangun kedekatan, kemudian menuntut ilmu seperti yang di pagi hari ini teman-teman lakukan ya. Saya berdoa, mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir ya, insya Allah, ini doa saya ya. Doa saya, teman-teman yang hadir, insya Allah mudah-mudahan kaya hatinya, amin ya. Kaya ilmunya, insya Allah ya, amin. Kaya wawasannya ya. Kaya amalnya, insya Allah bisa lebih banyak lagi nanti sedekah, bisa lagi insya Allah nanti berumroh ya, berhaji ya. Bahkan katakanlah bisa bantu anak yatim, piatu ya, termasuk duafa dan seterusnya. Bantu juga keluarganya ya. Termasuk insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir bisa kaya manfaatnya. Kalau kita teman-teman, teladannya adalah Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas ya. Inilah kita hidup kita, bagaimana kita memberikan manfaat sebanyak-banyaknya pada orang lain. Ya, melalui ilmu kita, melalui harta kita, termasuk juga melalui berbagai macam kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya, mudah-mudahan kita juga kaya temannya, dengan teman-teman yang banyak ini, mudah-mudahan ini juga menjadi silaturahim ya. Kaya pengalamannya, dan mudah-mudahan juga insya Allah kaya hartanya. Ya, kalau kita kaya harta teman-teman ya, itu insya Allah ada banyak kebaikan yang kemudian bisa kita lakukan. Ya, kebaikan yang bisa kita lakukan ke banyak orang. Ya, saya yakin teman-teman yang hadir semua di sini insya Allah mudah-mudahan banyak orang yang beriman ya, orang yang soleh solihah ya. Kalau misalnya harta itu di tangan orang yang soleh solihah teman-teman, insya Allah jadinya adalah kebaikan semuanya. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semua, insya Allah di kesempatan berikutnya saya akan silakan sahabat saya. Ya, ini eh, saya bertahun-tahun kenal beliau. Ya, Eh, insya Allah ilmunya luar biasa, ilmu bisnisnya. Ya, beliau juga seorang mentor bisnis. Ya, oke. Ya, saya langsung persilakan pada Coach Wendy Abdillah. Silakan, Coach Wendy. Baik, terima kasih banyak Gus Ahmad. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini saya lihat wajah-wajahnya wajah-wajah akhir tahun ya. Mudah-mudahan bukan wajah akhir hayat ya. Harapannya nanti di sini ya akhir tahun ini bisa membuat kita jadi makin semangat untuk merancang tahun-tahun berikutnya, terutama kita mempersiapkan tahun 2025. Ya, hari ini kita bahas tentang kemapanan teman-teman ya. Masalah mapan memang kita tidak jauh ya dari yang namanya finansial. Untuk itu, sebelum kita mulai saya pengen bagi-bagi hadiah dulu, boleh teman-teman? Yang pengen dapat hadiah boleh coba angkat tangan kanannya. Oke. By the way, ini suara saya jernih ya. Aman Aman, ya? aman, Aman aman. Gus, baik. Makasih banyak ya.
Baik, teman-teman, coba lihat ke layar. Di sini saya akan menampilkan ya beberapa lembar uang, di mana beberapa lembar uang ini nanti ya tugas teman-teman harus menjumlahkannya. Jadi nanti di layar akan ada perintah apakah harus ditambah, apakah harus dikurangkan, ini ya. Nah, silakan nanti teman-teman yang tahu jawabannya, silakan ketik chatnya ya dan langsung jawabannya. Dan jawabannya harus tepat ya, tepat serinci-rincinya ya. Baik. Sekarang kita lihat, waktunya hanya 10 detik dimulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan tulis di chat. Kita tutup lagi. Kita lihat ya, siapa yang jawabannya tepat. Oke. Kayaknya ada tuh yang sudah jawab tuh. Kita lihat ya, kita lihat. Kita hitung sama-sama. Yuk. Ya, di sini ada uang 100 ribunya ada dua, berarti 200.000, ditambah di bawahnya 50.000, ditambahnya lagi di bawahnya 100 ribu, ditambah lagi di bawahnya ada 5 lembar uang 20.000, totalnya ada 450.000 rupiah. Nah, kemudian ya di sini ada tanda kurang ya. Kurang berapa? Di sini ada total 50.000, jadi hasilnya adalah 400.000 rupiah. Kita lihat ya siapa di sini jawaban tepat. Yang tepat nanti akan dapat hadiah pulsa Pasti senilai enggak. ya senilai uang paling kecil yang ada di situ ya. Oke, kita lihat ya. Nanti dapat uang pulsa dari saya 100.000 rupiah. Kita lihat yang jawabannya benar ya, 400.000 rupiah. Jadi itu bukan 400 doang, Oh, berarti bukan 400 yang empat MT. ratusnya nggak dapat ya, kecuali Nggak ya. dapat Gus, harus Fauzi empat nih, ratus Fauzi, ribu rupiah. Fauzi. Harus ada rupiahnya juga ya, karena ini bukan dolar. Saya lihat di sini dulu ya. Siapa jawaban yang tepat? Wah, sepertinya udah saya scroll bermenit-menit kayaknya belum ada yang tepat ini ya. Oke, Itu yang masih 400 titik ribu, belum Fauzi. pakai rupiah, Gus. Kita pengen yang Oh, lengkap. Oke, sudah ada yang pakai rupiah tapi angkanya ngawur. Oke, kita lihat. Oke, kalau nggak ada juga saya akan langsung cancel nih hadiahnya ya, teman-teman ya. ya itu ada yang susulan, gimana susulan? Udah tahu Ini jawaban. kalau ada yang kelewatan nggak apa-apa, Gus. Wah, ini susah bener nih nyari yang bener ya. Oke, sampai ke bawah masih belum ketemu juga. Ya Allah. Ini gimana nih ya? Katanya pengen mapan finansial ya. Ngitung uang aja masih belum bener nih ya. Oke. Wah, ini Gus beneran belum ketemu nih Gus. Oke, sudah ketemu ya atas nama Andri Irawan ya. Silakan nanti eh, Oke, Mas Andri Irawan. Ini mau langsung di eh, oke, nanti chat tadi. daftarnya dari siapa? Nanti silakan tolong sampaikan nomor handphonenya ke beliau ya. Nanti saya akan isi. Baik, Gus, Ke izin saya lanjut pengundangnya ya ya, Gus ke ya. pengundangnya ya, ke pengundangnya. Mas Hendro. Siap. Baik, izin saya lanjut teman-teman ya. Sepakat nggak dengan ini teman-teman? Ya, kalau sepakat tulis sepakat ya di chat. 9 dari 10 pintu rezeki ada di perniagaan ya. By the way, tadi yang namanya sudah saya sebut yang sebagai pemenang tadi saya sudah chat juga ya. Jadi nggak yang ngerasa nggak dapat chat dari saya jangan jangan ngaku-ngaku ya. Oke, setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita yakin 9 dari 10 pintu rezeki adalah perniagaan, ya maka kalau kita memang pengen nyari rezeki, ya mau nggak mau harus dari apa? Perniagaan, teman-teman. Kalau pengen rezekinya yang banyak gitu kan. Kalau kata guru saya, ya hidup itu simple ya. Kalau lapar ya makan, haus ya minum, ngantuk ya tidur, galau ya zikir, bokek ya jualan ya. Nah, makanya di sini ya kami pengen ngajak teman-teman untuk menjadi kaya mapan dan secara finansialnya itu dari mana teman-teman? Dari perniagaan. Ya, guru saya masih bosan dosa ya banyak memberikan ilmu kepada kami, banyak memberikan tips kepada kami dan memang saya belum ketemu hal yang lain. Selain dari mana? Dari perniagaan. Nah, kalau kita perhatikan nih, kita misalnya bekerja, tadi Gus Sama sudah sempat singgung ya, beliau bekerja sebagai eh, salah satu orang penting lah di negara ini ya. Tapi Masya Allah, ya Mantan, belum menyampaikan, mantan. belum bisa naik income-nya bertahun-tahun. Ya, ini saya lihat data, saya kasih data yang ke teman-teman ya, data UMP DKI Jakarta tahun 2013 sampai 2019. Ternyata sudah selang 7 tahun naiknya nggak sampai dua kali lipat. 2013 UMP-nya 2,2 juta, 2019, sorry, 2020
UMP-nya 4,2 juta. Harusnya kalau naik 2 kali lipat itu 4,4 juta. Tapi setelah 7 tahun, ternyata nggak naik juga, teman-teman. Nah, itu penyebabnya apa? Penyebabnya karena kita hanya mengandalkan gajinya saja. Sementara pertanyaannya, teman-teman, ya, ketika ya kita dihadapi dengan ya kenaikan harga barang, apa aja nih kemarin yang sempat naik tuh, teman-teman, ya. Ada minyak goreng, ya, ada cabai, bawang, beras, BBM juga kemarin naik. Dan nanti tanggal 1 Januari naik, apalagi teman-teman? Pajak juga naik gitu ya. Nah, pertanyaannya, ketika harga-harga barang naik, apakah otomatis gaji kita naik, teman-teman? Tentu tidak. Maka dari itu mau tidak mau kita harus mengcover dengan apa? Dengan penghasilan tambahan. Saya alhamdulillah ya ketemu Mas Tipo dari zaman bokek-bokeknya. Tapi belajar ilmu beliau, saya ikut seminar 7 kajian rezeki, saya ikut seminar meraih 100 juta pertama. Alhamdulillah akhirnya apa? Allah kasihkan kemudahan pada saya untuk ya berbisnis melalui apa? Ya ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Mas Tipo Santosa. Dan nanti insya Allah teman-teman juga akan mendapatkan full materinya ya dari Mas Tipo Santosa. Dan harapan saya teman-teman siapkan catatannya supaya nanti ada hal-hal penting bisa langsung dicatat dan langsung di-action-kan. Nah, berikutnya teman-teman ya. Kalau kita pengen mapan, itu rumusnya sederhana aja. Sederhana banget ya. Yaitu apa? Pemasukan ketika dikurangi dengan pengeluaran, itu harus surplus. Nggak boleh minus, nggak boleh defisit. Kalau hal itu terjadi ya bertahun-tahun, ya maka otomatis ya kehidupan kita akan repot. Kecuali pernah nggak merasa berada dalam posisi ini? Pernah, gitu kan? Makanya saya coba memperbaiki itu agar apa? Tidak terjadi defisit lagi gitu. Nah, caranya gimana? Dengan meningkatkan penjualan serta menekan pengeluaran. Kita tahu ya bahwasanya kalau misalnya kita mau jualan, memang nggak semudah ketika kita bernafas gitu ya. Banyak hal yang harus kita lakukan ya, mulai dari pelajari ilmunya, mempelajari struktur pasar seperti apa gitu kan. Kita mulai masuk kepada orang, menawarkan dan sebagainya. Memang effortnya lebih berat teman-teman. Tapi effortnya berbanding lurus dengan apa? Dengan penghasilan. Semakin besar effortnya kita, maka semakin besar juga penghasilan kita. Coba kita cek di dunia kerja teman-teman. Di sini siapa yang pernah bekerja di kantor ya? Atau sebagai karyawan atau sebagai pegawai, coba cek ya, bener nggak yang saya bilang ini? Biasanya orang-orang yang makin rajin kerjanya, yang bertambah apa teman-teman? Apakah bonusnya? Apakah gajinya? Ya, mungkin ada sebagiannya, tapi yang jelas bertambah apa? Yang bertambah adalah kerjaan tambahan. Kenapa? Karena pimpinnya yang lihat, oh dia ini pinter nih, dia ini rajin, dia kerjanya bener. Sehingga akhirnya apa? Ya udah kasih kerjaan tambahan lagi daripada dikasih kerjaan ke orang yang nggak bener gitu kan, ke orang yang nggak bisa gitu. Tapi ternyata di dunia kerja itu orang yang makin rajin, makin gigih, biasanya apa? Makin banyak kerjaannya, ya dilimpahkan semua ke dia gitu. Nah, tapi kalau kita lihat gajinya segitu-segitu aja. Tapi sebaliknya, kalau kita berjualan, kita terjun ke dunia penjualan, maka semakin gigih kita jualan, insya Allah semakin besar juga penghasilannya. Pertanyaannya, Coach, ya, kalau aku mau jualan, baiknya gimana? Apakah aku produksi atau jual barang yang sudah jadi? Nah, dari Gus Ahmad tadi sudah menyampaikan bahwasanya apa? Emang lebih enak itu kita memang jual barang jadi aja teman-teman, ya. Kenapa? Kalau saya perhatikan, saya pernah dulu produksi sepatu teman-teman, ya. Kalau sekarang saya nggak mau repot-repot. Kenapa? Lebih simpel ternyata jual barang jadi. Ya, kenapa? Pertama, kalau kita produksi sendiri, modal tuh harus kuat. Kalau modalnya ringan, maka nanti harga pokok kita ataupun harga jual kita kalah saing sama orang-orang di pasaran. Terus kita harus punya pengalaman. Kalau kita nggak berpengalaman, ya, maka nanti produk yang kita produksi akan kurang kualitasnya, kalah juga kualitas dengan pesaing kita. Kalau kita sibuk mikirin produksi, maka kita punya PR tambahan, teman-teman. Apa itu? Setelah kita produksi, kita harus menjualnya lagi. Kerjaannya ada dua, teman-teman. Ya, tapi kalau kita jual barang jadi, kita nggak perlu mikir produksi, langsung jual, langsung menghasilkan. Dan kalau kita mau produksi, teman-teman, ya, itu harus bangun branding sendiri. Biayanya mahal, ya, harus endorse sana, endorse sini. Tadi di awal ya ada teman saya Mas Riki Harun, tahu nggak teman-teman, rate-nya kalau misalnya sekali ya ngisi posting di Reels gitu kan, orang endorse ke dia berapa? Itu 2 digit nggak kemana teman-teman ya. Nah, bayangkan kalau kita masih pemula, ya gimana cara kita bisa bersaing merek kita di pasaran? Ya mau nggak mau kita beriklan dan otomatis bebannya lebih tinggi lagi. Kalau kita jual barang jadi lebih enak. Kenapa? Karena kita cukup membranding diri kita sebagai pedagang barang ini gitu. Sehingga cost-nya lebih murah, lebih ringan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen berjualan, ya saran saya
baiknya teman-teman fokus menjualkan barang jadi. Ya, tidak harus teman-teman produksi sendiri. Karena makan waktu, makan tenaga, makan pikiran, ya. Kemudian apa lagi? Ya, banyak kerjaan gitu kan. Nah, lebih enak kita jual barang jadi. Semua tuh dipangkas, tinggal jual langsung menghasilkan. Nah, itu kalau saya pribadi ya. Tapi nggak masalah kalau teman-teman pengalamannya banyak, uangnya nggak terbatas, ya, karyawannya juga bisa disiplin, ya, sehingga produksi semua lancar, itu silahkan, nggak apa-apa, boleh, ya. Malah mungkin margin yang teman-teman dapat mungkin bisa lebih tinggi kalau langsung jualnya kepada end user gitu. Nah, tapi kalau Anda tidak punya itu semua, saran saya jangan beresiko, ya. Cukup jual barang jadi aja, ya. Karena kalau misalnya teman-teman ya fokus ya berkutat hanya menjual barang yang produksi teman-teman sendiri, brand teman-teman sendiri, itu akan berkutat habis di biaya itu saja. Saya dulu pernah mengalami itu soalnya teman-teman. Ya, gimana harga brand saya ini terkenal? Sudah saya dorong segimanapun, ternyata apa? Kalah juga saingnya. Akhirnya kita tutup waktu itu ya teman-teman. Nah, setelah ini ya, ada satu ilmu yang saya pelajari dari guru saya, dan ilmu ini yang mengantarkan saya ya untuk mencapai tidak hanya 100 juta pertama, tapi ya mencapai 1 miliar pertama. Padahal ilmu ini dulu saya dapatkan di seminar mahasiswa yang judulnya meraih 100 juta pertama. Nah, menariknya, kalau teman-teman praktekin ilmu ini, ya insya Allah mungkin ya tidak hanya bisa capai 100 juta pertamanya, juga bisa capai 1 miliar pertamanya. Kira-kira perlu kita bahas nggak teman-teman? Yang perlu boleh kasih jempolnya. Oke, kita bahas ya. Ini penting banget ya. Jadi satu rangkaian yang harus teman-teman lakukan. Apa itu? Kita lihat. Kita harus mampu menjual lebih cepat, menjual lebih banyak, menjual lebih mahal. Ya, ini kuncinya teman-teman. Gimana cara yang pertama harus punya produk dulu. Ya. Kalau nggak ada produk, apa yang mau dijual teman-teman, gitu kan? Nah, yang kedua apa? Ketika kita melakukan penawaran, ketika kita dalam kata petik ya berjualan teman-teman, maka itu bukan hanya sekedar nawarin barang tok, tapi harus ada strateginya teman-teman. Nah, kita berikan iming-iming ya. Di mana iming-iming ini apa? Bukan berarti kalau beli ini, dapat itu, bukan hanya itu teman-teman. Tapi iming-iming dalam bentuk apa? Dalam bentuk bagaimana orang kalau sudah konsumsi produknya kita, dia dapatkan manfaat, dia dapatkan benefit. Jadi segala hal kebermanfaatan yang akan dia dapat itu disampaikan teman-teman. Itu diutarakan. Jangan hanya menyampaikan, oh aku jual, katakanlah misalnya aku jual buku, buku tok gitu kan. Tidak jelaskan buku ini apa, manfaatnya apa, dan sebagainya gitu. Nah, maka dari itu harus kita sampaikan ada iming-imingnya. Kemudian, ya, kita berikan juga mereka ancaman. Di mana ancaman ini fungsinya untuk apa? Untuk membuat orang bergegas. Sekarang saya tanya teman-teman, siapa di sini yang pernah ke dokter? Yang pernah ke dokter, coba angkat tangan. Nah, teman-teman pernah ke dokter, biasanya habis diperiksa sama dokter, dikasih ancaman nggak sama dokter? Bapak, kalau masih makan ini, ya, makan lemak, makan santan-santan, makan garam, wah nanti hati-hati Pak, kolesterolnya naik, ya, tekanan darahnya juga naik. Kita khawatirnya jadi stroke Pak. Jadi kalau Bapak nggak hentikan sekarang juga makanannya, ya kita nggak bisa buat apa-apa lagi Pak. Akhirnya apa? Si pasien jadi takut. Jadi take action, bergerak. Untuk apa? Untuk menghentikan makan makanan yang dilarang tadi. Dan ternyata teman-teman, iming-iming tugasnya adalah membuat orang lain menjadi tertarik. Ancaman membuat orang lain menjadi apa? Bergerak. Nah, jadi tugas kita adalah pastikan ya kita tidak hanya memberikan iming-iming, tapi juga kita memberikan ancaman, teman-teman. Ya. Nah, kemudian ketika kita sudah memberikan iming-iming dan ancaman, apa yang kita berikan lagi teman-teman? Kita berikan pilihan. Dan pilihan nggak boleh banyak-banyak. Kalau terlalu banyak pilihan, ya maka nanti otomatis mereka akan kebingungan. Makanya ketika kita memberikan produk, ya baiknya berikan pilihan dan batasan sehingga mereka bergerak dengan cepat. Nah, setelah itu pastikan kita nge-follow up-nya dengan jernih, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, karena insya Allah nanti kalau sudah di-follow, hasilnya juga akan bagus. Nah, ilmu ini ya detailnya ya itu saya pelajari bersama Mas Ipo Santosa. Ya di berbagai seminar beliau, ya ada di seminar 7 KJ Rezeki, ada seminar 100 juta pertama, dan ini yang membuat saya ya bisa akhirnya mencapai 1 miliar pertama. Nah, mungkin ya kita nggak bisa sampaikan terlalu detail di sini. Nah, insya Allah ya nanti Mas Ipo Santosa ya akan memberikan banyak ilmu buat teman-teman sekalian. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di sini. Langsung saja ya kita akan belajar dari seorang motivator yang tidak hanya sudah memberikan seminar di Indonesia, tapi juga sudah memberikan seminar di 5 benua, benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, Australia, bahkan sampai ke Amerika. Karena apa? Karena ilmu bisnisnya. Dan kali ini ya teman-teman sudah berkesempatan bertemu langsung dengan beliau, dan langsung saja kita panggilkan ya guru kita, Mas Ipo Santosa. Tepuk tangan dong.
Terima kasih Mas Wendy, terima kasih Gus Ahmad. Kita doakan ya, mudah-mudahan rezekinya Mas Wendy, rezekinya Gus Ahmad makin lancar gitu ya. Amin. Kalaupun punya bisnis, punya perniagaan ya, dilancarkan bisnisnya, dilancarkan perniagaannya. Amin. Begitu juga teman-teman di sini, entah punyanya pekerjaan, entah punyanya bisnis gitu ya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan juga bisnisnya, insya Allah. Amin. Ya, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya sapa ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman, kalau mendengar suara saya dengan jelas, coba kasih dua jempolnya, boleh? Gerakkan dua jempolnya, ya, nggak usah raise hand, ya, nggak usah juga eh, kasih message ya. Coba angkat aja dua, dua tangannya, boleh? Lambai-lambai di layar. Saya mau cek nih, ada 40 layar random. Alhamdulillah, 1000 peserta ya. Oke, teman-teman ya. Jadi kalau saya, mungkin sebagian sudah pernah ya ikut seminar saya waktu tahun 2018 atau mungkin lebih awal lagi. Yang pernah ikut acara saya offline dulu tahun 2018 atau di bawahnya lagi, yang pernah coba ngacung tangannya ada? Nah, ada nih ya. Mas Andri ya. Ya, oke. Jadi gini teman-teman, kalau sudah ikut tuh tahu tuh stylenya saya. Saya biasanya nggak lama-lama gitu ya. Kita langsung tak 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 seperti itu ya. Nah, apalagi di Zoom. Saya tahu Bapak dan Ibu waktunya mahal, waktunya berharga, apalagi ini hari Sabtu, enaknya libur jalan-jalan, kan gitu ya. Ngapain aku dengar Mas Ipo ini, ya kan? Nah, jadi harus ada manfaat nyata yang insya Allah ya bermanfaat buat hidup kita. Jadi kalau kita bicara mapan finansial, teman-teman, itu cuma ada dua. Ya, ada berapa teman-teman? Dua. Pokoknya dua nih aja udah. Kalau dua ini aman, insya Allah yang lain aman. Secara dunia gitu ya, secara rasional gitu ya. Yang pertama apa? Berhemat. Ya. Nah, jadi kita lihat ya, ada tokoh-tokoh yang kayaknya tuh luar biasa, teman-teman. Kita nggak pernah bisa membayangkan. Ya, nggak pernah bisa membayangkan. Contoh ya, seperti Mike Tyson. Oke, Pamela Anderson, ya, pemeran film Baywatch. Gitu ya. Terus MC Hammer, tahun 80-an ngetop banget. Ya, penyanyi rap paling ngetop. Gitu ya. Terus ada lagi pemain basket ya terkenal Dennis Rodman. Terus ada lagi petinju ya sama seperti Mike Tyson ya lawannya gitu ya Evander Holyfield. Dan masih banyak lagi ya masih banyak lagi. Ternyata teman-teman mereka ngetopnya luar biasa, pengaruhnya luar biasa, kayanya luar biasa dan uang itu triliun teman-teman. Uang itu triliun ya. Kalah nih uang kita digabung semua nih kalah tuh. Uang itu triliun-triliun gitu. Ada 2 triliun, ada 7 triliun teman. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Ya ini bukan hoax ya teman-teman ya. Nanti boleh dicek sendiri kalau nggak percaya. Mereka akhirnya bangkrut. Mereka akhirnya bangkrut. Ya, mereka akhirnya menyatakan bangkrut sehingga tidak dikejar lagi sama pajak gitu ya. Dan mereka mulai lagi dari nol ya dengan hutang yang luar biasa bertumpuk. Nah, sebagian mereka berhasil bangkit, sebagian masih berproses. Ya. Jadi jangan kita ngomong, yo peserta yang ini nih, peserta seminar ini. Enggak, ini lebih tinggi lagi nih. Oh, trainer A, trainer B, pengusaha B, itu masih levelnya miliar, teman-teman. Ya, ini udah mainnya triliun dan pengaruhnya udah global. Pengaruhnya itu udah global sedunia, teman-teman. Bukan hanya orang Indonesia aja yang tahu, bukan hanya orang Amerika aja yang tahu, sedunia, global. Mike Tyson, Holyfield, ya, Pamela Anderson, Dennis Rodman, ya, MC Hammer, itu sedunia orang tahu di zamannya. Dan mereka mencapai puncak kejayaan. Jadi bukan sekedar artis, sekedar atlet, enggak. Puncak mereka itu. Tapi nyatanya apa? Mereka mengajukan bangkrut. Kira-kira kenapa? Nah, karena boros, ya, jauh dari kata iri, gitu ya. Nah, boleh tayangkan slide-nya sebentar. Saya mau tunjukkan ada kita tunjukkan sedikit ya soal income ya di berbagai macam negara. Jadi ini adalah ya berdasarkan GDP per kapita. Nah, ini enak ini ya. Jadi hitungannya adalah per orang atau per rumah tangga ya per tahun. Inilah yang disebut dengan negara-negara terkaya, gitu ya. Jadi berdasarkan per kapita, teman-teman. Nah, kalau per kapita itu artinya ya enak ya. Itu sudah perorangan atau per rumah tangga. Jadi inilah negara-negara terkaya. Ya, nomor satu adalah Luxembourg, ya itu 2M pendapatannya per tahun rata-rata. Artinya apa? Income mereka per bulan sekitar 160 juta. Ya, ada Irlandia, Norway, Swiss, Qatar, termasuk juga alhamdulillah ya Amerika dan Singapura. Nah, Singapura ini menurut saya menarik karena apa? Dekat banget sama kita. Ya, kita sebagian pernah nyampe sana, kita tahu gitu loh. Nah, mereka income setahunnya rata-rata itu ya 1,2 M. Artinya apa? Sebulan sekitar 100 juta, teman. Ya, jadi kalau kata Mas Wendy tadi 100 juta udah tembus.
Bahkan ya kalau Mas Wendy udah sampai M gitu ya, alhamdulillah. Ya. Nah, dan kalau Inggris ya itu income rata-ratanya per bulan sekitar 47 juta. Ya, 47 juta. Kalau Malaysia 15 juta, ya. Rata-rata per orang per bulan. Ya. Kalau Indonesia ya, rata-rata per orang per bulan adalah apa? 6,2 juta. Itu Indonesia. Jadi kita kalah jauh teman-teman dibanding Malaysia gitu ya. Dua kali lipat lebih rendah gitu ya, bahkan lebih gitu ya. Bukan sekedar dua kali, bahkan di bawah itu gitu ya. Nah, kalau Inggris 47 juta per bulan per rumah tangga, ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini teman-teman ya yang saya sebut tadi ada artis-artis yang sempat bangkrut. Nah, ini lebih ekstrim lagi, ya. Ini tokoh-tokoh yang Masya Allah ngetoknya luar biasa, pengaruhnya luar biasa, kayanya juga luar biasa, mengglobal, teman. Mengglobal. Ya, bukan Amerika doang, bukan Eropa doang, tapi mengglobal. Ya, Kate Spade itu 3 triliun. Liam Payne ya itu dari One Direction 1 triliun. Robin Williams itu 750 miliar. Itu main film macam-macam. Ya filmnya gembira semuanya. Avicii ya Avicii itu yang nyanyi lagu One Day You Leave This World Behind. Ah itu tuh viral tuh di Instagram beberapa bulan yang lalu. Ya. Nah itu 750 miliar. Kurt Cobain 750 miliar. Chris Cornell ya dari Soundgarden itu 600 miliar. Chester ya dari Linkin Park itu 450 miliar. Hampir setengah triliun. Marilyn Monroe 100 miliar. Ya, coba layar bagi saya. Jadi teman-teman, yang saya sebutkan tadi yang terakhir itu, ya, yang si apa tadi itu ada Kurt Cobain, ada Liam Payne, Kate Spade semuanya, itu mohon maaf, itu meninggalnya bunuh diri semua. Dan itu adalah harta terakhir mereka. Jadi maksud saya apa teman-teman? Kalau yang di awal saya kasih contoh kan yang bangkrut-bangkrut tuh, ya kan? Nah yang kedua ini saya kasih contoh adalah apa? Mereka kaya raya teman-teman, triliun. Minimal tadi kita lihat berapa? Setengah triliun. Ya kan? Teman-teman kalau biar apa ya, biar jelas saya kasih gambaran ya. 1 triliun itu berapa miliar? 1.000 miliar tuh. Ya, saya kayaknya kurang yakin ya, bukan suuzon sih ya, tapi saya kurang yakin nih wajah-wajah di sini kalau punya 1 miliar itu di rekeningnya, kayaknya saya kurang yakin gitu loh. Mungkin hanya segelintir aja gitu ya. Nah, 1 miliar aja udah gede. Nah, mereka tuh triliun teman-teman. Jadi 1.000 miliar. Gimana ceritanya coba gitu ya? Jadi kalau kita tadi ngomong, oh ya ini mereka bangkrut, bangkrut, bangkrut. Nah yang kedua ini saya kasih contoh adalah yang sebaliknya. Uangnya tetap banyak sampai akhir hidupnya. Tapi mereka memutuskan untuk tidak bunuh diri. Apa ini? Nah kita mau dua-duanya beres. Teman-teman. Apa itu? Financial, ya keuangan kita beres, spiritual juga kita pengen beres. Dua-duanya diberes. Sehingga ya akhirnya apa? Uangnya memang ada, kita menikmatinya, keluarga juga gembira, alhamdulillah. Dan nanti pas kita meninggal pun, mudah-mudahan harta itu juga bisa menyelamatkan kita di akhirat. Itu yang kita mau. Betul apa betul? Yang mau seperti ini coba kasih 2 jempolnya boleh? Gerakkan 2 jempolnya boleh? Nah, yang ikut ngacung sama saya mudah-mudahan tercapai impiannya, insya Allah. Amin. Ya, dimudahkan hajatnya, ya kan? Kalau punya kerjaan, punya bisnis juga dilancarkan juga usahanya, pekerjaannya, insya Allah. Amin. Ya, apapun ikhtiar. Selagi halal kita doakan semua. Ya. Nah, jadi teman-teman ya, contoh yang terakhir tadi itu ya, Kate Spade, ya, vokalis Nirvana, ya, Kurt Cobain, itu matinya bunuh diri. Robin Williams, itu hampir semua saya tonton filmnya. Filmnya gembira selalu. Dan perannya adalah kebapaan. Kayaknya memang dia itu biarnya kegembiraan. Nggak pernah dia main sebagai orang jahat, ya, atau misalnya sedih terus, nggak ada. Pasti gembira, pasti bagus. Ternyata matinya bunuh diri. Ya. Pas viral tuh audio kan, One day you leave this world behind. Nah, itu biasanya audio dipakai sama orang-orang yang hobi jalan-jalan. Ya karena lagu itu memang sebagiannya bercerita tentang jalan-jalan. Saya kepo, saya cari tahu. Ternyata meninggalnya bunuh diri. Padahal lagunya gembira luar biasa tentang jalan-jalan dan hartanya 750 miliar. Ya. Nah, terus juga Chester ya, Chester Bennington itu vokalisnya Linkin Park. Ya, mungkin kalau saya sebut ini nggak tahu, tapi kalau saya sebutkan lirik lagunya pasti teman-teman pernah dengar gitu ya. Rolling in my skin. Nah, itu lagunya dia itu. Ya itu kalau konser juga raup duitnya puluhan sampai ratusan miliar, nggak main-main ya. Di puncak jayanya bunuh diri, dan yang paling terkenal yaitu Marilyn Monroe kan. Nah jadi berarti kan apa ya, ada spiritual life yang nggak beres sehingga orang ini memutuskan untuk bunuh diri. Kalau dia punya spiritual life, spiritual goal, nggak mungkin dia bunuh diri. Karena apa? Agama manapun melarang bunuh diri. Ya. Nah ini kan
pasti ada yang sifatnya itu kering, ya, kehampaan, kesepian gitu ya, terus juga circle-nya tuh makin negatif orangnya. Ya, sehingga dia tidak nyaman dengan circle itu, lingkaran itu, akhirnya dia memutuskan bunuh diri. Nah, kita nggak mau seperti itu. Tadi saya udah kasih tipsnya di awal. Pertama, soal hemat. Soal apa, teman-teman? 5 huruf, tapi efeknya bisa buat 5 tahun, bahkan 25 tahun. Hemat. Ya. Karena income berapapun, kayak contoh yang pertama tadi, ya, MC Hammer, Mike Tyson, itu uangnya triliun. Karena nggak hemat, habis juga. Bangkrut akhirnya. Ya namanya uang tuh, dibelanja suka-suka. Kalau buat sedekah, sedekahnya berbalas. Lah ini buat buat bergembira aja, ya habis. Berapapun jumlah uang. Nah, cuma ada kabar buruknya, teman-teman. Itu kabar baik, berhemat, tapi ada kabar buruknya. Apa itu? Hemat itu ada batasnya. Betul apa betul? Hemat itu ada batasnya. Sebelum saya lanjut materi ini, saya minta tolong kepada teman-teman, boleh sekaligus juga saya pengen sapa-sapa, saya pengen tahu siapa yang sudah hadir di sini gitu ya, di Zoom ini. Boleh masuk ke Instagram saya, teman-teman, ya. Komen hadir aja. Ya, kalau bisa sebutkan nama kotanya, itu saya lebih senang lagi. Jadi saya tahu ini yang datang, yang hadir hari ini dari kota mana aja ya. Instagram saya Ipo Santosa ya, atau apa? Ipo Right, centang biru. Teman-teman masuk ke Instagram saya, ada postingan saya terakhir itu ya, yang hasilnya bisa ngalahin kayak 10. Jangan malu buat jualan gitu ya. Nah, teman-teman masuk ke sana ya, kasih komen boleh ya, dan sebutkan juga ya dari kota mana. Yang dari Jogja, dari Kaltim, dari Madura, dari Sulawesi mana ya, silakan ya. Saya tunggu sekarang, teman-teman. Sekali lagi buat Bapak Ibu dengan segala hormat ya, boleh masuk ke Instagram saya yang mengikuti arahan ya, mudah-mudahan rezekinya tambah lancar insya Allah. Amin. Keluarganya sehat, keluarganya sakinah ya, anak-anak juga mudah diarahkan insya Allah. Amin. Masuk ke Instagram saya ya, Ipo Santosa atau Ipo Right ya, centang biru. Postingan terakhir ya, yang bunyinya ini. Jangan malu buat jualan, hasilnya bisa ngalahin gaji sebulan. Jangan malu buat jualan. Nah, silakan komen ya. Satu kata atau 2 kata aja, hadir, sebutin nama kotanya, misal Jogja, hadir, Pekanbaru misalnya, Aceh gitu. Nah, nanti setelah acara saya akan sapa satu persatu insya Allah. Ya minimal saya happy lah ya, tahu nih dari macam-macam kota kan bangga juga saya ya. Karena saya lihat di sini ada yang dari Aceh gitu ya, Jawa Tengah, ada Kalimantan gitu ya, ada NTB juga gitu ya, alhamdulillah. Yang sudah ya, silakan lambaikan tangannya, saya pengen tahu yang sudah. Wih, Mas Andre sudah, Mas Wiwit sudah, Mbak Nur sudah. Dan saya lebih senang lagi kalau teman-teman layarnya nyala gitu ya, layarnya on ya, biar saya lihat wajahnya satu persatu ya. Mas Ja'far sudah, alhamdulillah ya. Mas Farizan, ya. Oke, kalau kita menjadi pribadi yang mudah diarahkan dalam kebaikan ya, insya Allah ya, nanti akan ketemu juga dengan orang-orang juga yang mudah diarahkan ya dalam kebaikan. Karena saya nggak tahu nih, kalau nggak kan cuma taunya layar gini doang kan, tapi kalau ada nama-namanya gitu, ya nanti bisa cara saya bisa sapa-sapa, minimal saya kasih like gitu ya. Oke, silakan dilanjut gitu ya. Nah, sambil saya jelaskan materi tadi. Jadi pertama, kabar baiknya adalah apa? Berhemat. Cuma kabar buruknya adalah apa? Berhemat itu ada batasnya. Contoh, kita sekali makan 25.000, kita berhemat jadi 20.000 masih bisa. Kan gitu ya? 25.000 berhemat jadi berapa tadi? Jadi 20, masih bisa. Tapi kalau dipaksa berhemat jadi 12.000 bisa nggak? Oh, sengsara. Kayaknya hidup tuh susah banget jadinya kan gitu ya. Nah, mungkin di kota tertentu bisa kayak Purwokerto, Malang gitu ya, Temanggung bisa. Tapi kalau kita ngomong Jakarta, Surabaya ya nggak bisa segitu. Ya, 20.000 itu udah mentok sudah itu kan. Nah, kalau kita pepet lagi 12.000 udah kayak enak sudah. Ya. Jadi ada kata kita berhemat 10% masih bisa, 20% masih bisa, tapi kalau 50% oh ada repot. Jadi berhemat ada batasnya. Contoh tagihan listrik, kita biasa misalnya 300.000. Kita berhemat jadi 250 masih bisa. Tapi kalau kita berhemat setengah, oh nggak bisa. Ya, TV matiin, ya charger nggak boleh, ya kan? Nah, ini kan sengsara hidup ini, ya kan? Jadi berhemat itu ada batasnya. Sehingga solusinya adalah apa? Nah, solusinya adalah memang meningkatkan pendapatan. Ini nggak ada batasnya. Kalau teman-teman hari ini income-nya 8 juta, bisa naik menjadi 16 juta, bisa 20 juta, 30 juta bisa. Mau naik 100% bisa, 200% bisa, berapapun bisa, insya Allah. Ya, kayak tadi itu pendapatan orang rata-rata di Indonesia. Berapa tadi? 6, sekian juta orang Indonesia rata-rata. Ya, teman-teman pengen naik jadi 12 juta, bisa nggak? Bisa, 100% itu. Lebih pun bisa. Ya, nah cuma memang muncul kekangan. Apa itu? Kalau kita kerja,
Kita tahu sendiri nih, kantor itu biasanya menaikkan 10% per tahun. Itu kantor yang baik. Ya, rata-rata kantor nggak naik. Rata-rata kantor nggak naik. Tapi kalau kantornya baik, kantornya mapan, dia naikin 10% per tahun. Alhamdulillah. Ya. Tapi cuma 10%. Jadi kalau 6 juta, tahun depannya adalah berapa? Ya sekitar 6,6 juta. Tahun berikutnya lagi, ya 7, sekian juta. Lama naiknya itu. Menembus 20 juta lama, teman-teman. Ya kan? Nah, jadi yang lebih leluasa adalah apa? Kalau teman-teman bisnis. Bisnisnya adalah apa? Saran saya, sama Mas Wendy tadi, kita fokus pada jualan. Jadi kalau teman-teman mau produksi silakan ya. Cuma memang ya kalau produksi berarti modalnya banyak ya, kerepotannya bertambah dan seterusnya. Ya, tapi kalau mau jual nggak masalah ya. Intinya kalau kita dari bisnis ya atau dari penjualan itu kita bisa mendapatkan income tanpa batas. Sebenarnya ilmu ini sudah dikasih tahu dalam Islam ya oleh Nabi besar Nabi Muhammad. Ya, udah dikasih tahu. Ya, ada hadisnya juga ya bahwa 9 dari 10 bagian kehidupan adanya di perniagaan. Artinya apa? 90% uang itu dipegang oleh pengusaha. Kalau bahasa zaman sekarang itu namanya Pareto. Tapi teman-teman, ini menarik nih ya. Saya sampai cari tahu, saya tanya pengurus-pengurus manajemen bank. Pareto mengatakan 80-20. Kenyataannya zaman sekarang, teman-teman, di setiap perbankan itu tidak terjadi 80-20, nggak terjadi. Yang terjadi ucapannya Nabi. Apa itu? 90-10. 10% orang megang uang sampai 90%. Ya, ekstrim banget. Padahal hukum Pareto yang menemukan itu dia mengatakan 80-20. Ya. 20 ini, 20% orang mempengaruhi 80% keadaan atau 80% uang. Nah, itu dipakai tuh di mana-mana tuh. Zaman saya kuliah sampai sekarang masih dipakai di Pareto. Tapi kenyataannya, silakan tanya ya, bank manapun, bank konven, bank syariah, jawabannya sama. Ya, jadi 90% uang dipegang oleh 10% orang. Bahkan lebih sedikit lagi. Nggak ada yang Pareto, nggak ada. Ya, jadi ketimpangan ekonomi luar biasa. Ya kan? Nah, ya kita lihat sendiri kan gitu. Kalau ini mohon maaf ya, ada film dari Korea yang top banget namanya Squid Game. Namanya apa teman-teman? Squid Game. Muncul kan di Netflix kan? Wah, itu hadiahnya berapa? 400 miliar. Taruhannya mati, dapatnya 400 miliar. Teman. Sekarang agak lebih gampang katanya. Ya kan? Korupsi timah, dapat triliun, ya. Nah, kena denda cuma sekian miliar, ya kan? Wah, lebih gampang ini kan. Nggak pakai mati juga katanya kan. Cuma kena denda sekian miliar aja, tapi dapat duitnya triliun coba kan. Dapat 1 triliunnya luar biasa gitu kan. Nah, alhamdulillah ya kalau yang ikut seminar saya nggak kepikiran kayak gituan ya. Kita pengennya apa? Bisnis yang benar, bisnis yang lurus insya Allah. Betul apa betul? Ya, kalau kita dapat uang miliar, alhamdulillah. Tapi andai kata belum miliar pun nggak apa-apa, penting lurus. Kita mau hidup tenang, kan gitu ya. Ya, nah jadi saran saya teman-teman ya tadi selain berhemat, usahakan memang kita tuh berupaya memfokuskan pada aspek namanya penjualan. Mas Ipo, saya orangnya pendiam, nggak masalah. Ya, saya benar Mas Ipo, orangnya pendiam kayak patung, nggak masalah. Ya, sekarang kita dibantu dengan teknologi namanya HP atau namanya laptop. Sehingga kita orang yang introvert sekalipun, pendiam sekalipun, kita bisa jualan melalui sosial media, melalui iklan dan seterusnya dan seterusnya. Nggak masalah sama sekali. Ya, saya punya mitra-mitra tuh ribuan ya, itu 50% ya pendiam orang. Apalagi kalau lagi tidur, oh diam banget, yakin saya. Mau tidur, masa tidur cerewet. Ya, nah ternyata tetap bisa jualan karena apa? Ya itu ada sosial media, dorong aja pakai iklan, bisa juga di marketplace bisa juga. Masalahnya mau nggak mau aja, ya. Bahkan tuh ada viral ya anak kecil di Indonesia bikin gambar gitu aja, ya dia jual di Shopee, terjual teman-teman. Ya ada aja yang mau orang, ada aja juga yang mau tuh. Unik kata orang, ini beli gitu, orang Indonesia gitu. Saya lihat gambarnya ya nggak bagus-bagus banget, tapi ya unik sebagai anak kecil gitu kan, ya orang beli gitu kan. Nah itu jadi bisa. Terus teman-teman, karena ini waktunya saya tidak lama gitu ya. Nanti teman-teman saran saya teman-teman nanti ikut seminar saya di ICE BSD ya. Jadi ada gedung besar namanya itu ICE BSD. ICE ini biasa sering dipakai untuk konser atau pameran mobil. Ya jadi pameran otomotif terbesar itu selalu di ICE BSD ya, daerah Tangsel gitu ya teman-teman. Nah, itu saya bikin nanti tanggal 11 Januari ya, 11 Januari itu sore saya bikin seminar 7 keajaiban rezeki. Semua orang boleh datang ya. Dan alhamdulillah sudah terjual lebih dari 2.000 tiket alhamdulillah ya. Nah, ini ditayangin sama Gus Samad ya. Waktu itu terjual di atas 1.800, sekarang sudah di atas 2.000 tiket ya. Ini seminarnya. Oke, layar balik lagi ke saya. Seminar 7 keajaiban rezeki, mungkin sebagian pernah ikut, nggak apa-apa. Kali ini kita akan bahas dalam perspektif yang berbeda. Teman-teman, ini mohon maaf ya, saya untuk acara ini saya mensubsidi.
Ya, jadi boro-boro kita dapat tiket dapat untung dari tiket gitu ya. Saya mensubsidi teman-teman. Tapi saya merasa ini seminar sudah jalan belasan tahun. Saya pengen alumni itu kayak temu kangen lah sama saya sekali setahun. Ya, makanya ini acara saya pengen di tempat yang bagus biar alumni itu happy dan orang-orang yang baru tahu pun juga ikut datang bertemu semuanya sekali setahun. Ya, jadi teman-teman bisa networking semua di sana, gitu ya. Insya Allah kita share ilmunya, kita akan bagikan ilmunya ya. Itu tanggal 11 Januari sesi sore teman-teman. Jam setengah 4 time itu udah mulai. Makanya kalau mau datang ke sana, saran saya sebelum jam 3. Karena itu 2.000 orang masuk ke ruangan itu juga lumayan padat kan gitu ya. Nah, jadi tolong datang lebih awal, nanti setengah setengah 4 time itu udah mulai. Pastikan sudah sholat asar kita mulai di sana ya. Nanti kita akan bahas ya tentang hal finansial di sana dan seterusnya dan seterusnya. Oke, balik ke materi yang tadi teman-teman. Tadi pesan saya pertama adalah berhemat, kedua adalah jualan ya. Yang ketiga ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Wendy, apa itu? Jadi kita coba membangun brandnya, teman. Kenapa saya ngomong gini? Karena barang tuh hampir-hampir mirip, teman. Barang tuh hampir-hampir mirip. Yang membedakan adalah apa? Brand dan image-nya. Betul apa betul? Teman-teman bilang, oh iPhone bagus, iPhone canggih. Yes. Ya. Tapi, walaupun saya pakai iPhone gitu ya, tapi saya juga mengakui, teman. Banyak handphone merek lain yang lebih canggih daripada iPhone. Ya. Kita lihat yang terbaru, Huawei. Wih, canggihnya luar biasa. Ya. Canggihnya luar biasa. Samsung juga banyak fitur-fitur yang terbarunya dia, ya itu benar-benar luar biasa. Bahkan ya beberapa hari dia bikin kampanye di London, ya itu dilipat-lipat semua sama dia. Jadi dia bikin bis dilipat, ya bikin tempat nelfon gitu ya, tempat telepon umum itu warna merah itu di Inggris di London dilipat juga sama dia. Semua dilipat sama dia, ya karena memang dia lagi geber handphone lipatnya itu. Nah jadi sering banget tuh ya teman-teman boleh baca beritanya. Berapa kali tuh ya Samsung tuh bikin fitur sekian tahun lebih awal ketimbang iPhone. Nanti 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian iPhone baru luncurkan itu. Ya, dan ada juga beritanya saya baca, saya sampai cross check di 2 berita itu ya. Jadi setidaknya iPhone tuh beli ya beberapa item, setidaknya 3 item sama Samsung. 3 item. Jadi canggih nggak Samsung? Canggih. Huawei, semuanya canggih. Tapi pertanyaannya, yang berhasil menjual lebih mahal, yang nilai sahamnya lebih tinggi siapa? Grupnya Apple, grupnya iPhone. Ya, Apple, Mac, ya, iPhone itu. Kenapa? Dia berhasil bangun brandnya. Ya, oke lah mutunya bagus, tapi yang sebenarnya lebih utama adalah apa? Brandnya. Ya, saya lihat ya di sini ibu-ibu ya, ada juga mungkin bisnisnya hijab, ada juga yang buka salon gitu ya. Nah kita harus membangun pembeda. Kita harus membangun pembeda. Ya, saya pernah ditantang ya sama teman-teman yang mohon maaf punya usaha warung gitu ya. Masih boleh kita ada usaha kecil. Kita nggak bisa tuh differentiation itu kita nggak bisa. Kita nggak punya budget. Mau gimana bangun bedanya? Ya, dan kita nih warung sembako di mana-mana mirip aja semua. Satu Indonesia mah mirip semua nih bang. Nah, saya tertantang dengan pernyataan itu kan. Akhirnya kita telusuri, ya kita cek ternyata bisa. Walaupun cuma warung sembako, yang barangnya ya di sini jual beras, di sini jual beras, di sini jual sayur, di sini jual sayur, ya kan? Nah, ternyata apa? Pas kita lihat, oh ya, di sini buka biasanya warung sembako itu buka jam berapa, Pak? Jam 6 pagi. Bapak buka setengah 6. Itu diferensiasi, ya. Di yang lain itu tempatnya pengap, nggak ada adem-ademnya. Bapak bikin lebih adem. Belum bisa pakai AC, bikin pakai kipas. Nah, itu diferensiasi itu, ya. Oke, mungkin harga barang mirip-mirip, Bapak pilih satu barang yang benar-benar dimurahin, kok sambil untung. Sehingga satu ini menjadinya menarik. Yang lain ambil untung, tapi yang satu ini jangan, ya. Nah, jualnya plus-plus saja sudah. Biar orang tahu ini murah, orang datang. Ya. Nah, itu ternyata teman-teman ya, Alfamart, Indomaret, Hypermart melakukan strategi itu. Jadi ada beberapa barang sama dia itu dimurahin, bahkan jual rugi. Agar apa? Menarik. Jadi dapat untung dari mana? Dari barang yang lain. Saya dulu buka bakso ya, usaha bakso. Itu bakso kita nggak untung tuh. Kita untung dari minumannya. Tapi kalau orang datang karena minuman, ya orang nggak mau, nggak menarik. Ya. Nah, orang mau karena apa ya? Karena baksonya. Nanti dapat untung dari minumannya. Dan banyak restoran Padang ya, tepatnya rumah makan Padang yang kelas-kelas menengah ya, itu kan jualnya biasanya apa? Gulai sama rendang. Utamanya kan itu. Untungnya tipis, teman. Saya tahu persis. Ya, kita nggak ngomong sederhana ya, kita nggak ngomong sederhana, kita nggak ngomong pagi sore, tapi yang menengah-menengah gitu. Ya. Nah itu dia bikin rendang, bikin gulai. Saya tahu persis teman-teman ya. Saya tahu persis itu untungnya tipis. Mereka untung dari mana? Dari jus, ya, dari cendolnya, bahkan dari teh botol sosro. Karena teh botol sosro mereka nggak pakai modal.
Ya, pihak swasta yang naruh terjual sudah. Ya kan nanti pihak swasta lagi yang isi yang ganti. Udah diambil selisih terus aja. Ya, nggak perlu repot-repot. Ya. Nah, jadi teman-teman ya, kita mesti bangun brandnya. Contoh ya, saya belajar ya kita belajar dari merek besar ya, biar kita terbuka wawasannya. Contoh ya, kayak kopi Torabika tuh ya dari Mayura. Torabika, dia apa? Dia mengutamakan kebersamaan. Ya, jadi kayak remaja-remaja nongkrong, anak muda nongkrong sampai usia 20-an, 30-an, ya, belum terlalu ngerti soal kopi, tapi pengen yang kopi gitu juga, ya sudah Torabika, kebersamaan. Setidaknya itu image yang saya tangkap. Kopiko apa? Pokoknya kayak kopi, tapi dalam genggaman, bisa dibawa kemana-mana, bisa dikantongin. Ya, makanya dulu-dulu dia komennya adalah apa? Gantinya kopi. Padahal nggak sama juga, mana sama teman-teman. Jauh, ya rasa dan efeknya masih beda. Tapi dia berhasil, ya sampai di Korea jualnya luar biasa, ya kan? Sampai ke luar negeri jualannya, keren banget menurut saya itu, ya kan? Nah, teh teh pucuk misalnya, itu sama juga. Pokoknya anak muda nongkrong ya teh pucuk. Jadi saya dengar ya dari mereka itu, mereka konsisten beriklan sampai mensponsori acaranya anak muda, biar terasosiasi teh pucuk itu anak muda. Biar kayak gitu itu. Ya. Nah, terus apalagi kayak misalnya yang kita tahu secara masif gitu ya, apa itu? Air minum namanya Le Mineral. Betul apa betul? Kita tahu bahwa ini berhasil ya, dia berhasil menggoyang dominasinya Aqua. Ya, kita tahu juga nih Aqua agak-agak atas nih, merek lain tuh agak-agak bawah tuh. Le Mineral berhasil bilang apa? Ini bagus dan ini sama kayak Aqua, bahkan lebih. Ya, tentu perdebatan hal kayak gini ya, tapi dia berhasil bangun persepsi itu. Ya, begitu gelombang boykot makin besar juga terhadap Aqua, akhirnya sekarang Le Mineral naik luar biasa. Ya tentu ada faktor lain namanya distribusi gitu ya. Tapi yang saya ceritakan di sini adalah apa teman-teman? Kita tuh harus ada pembedanya. Kalau nggak bercampur sama yang lain. Ya. Nah, terus juga kayak wafer bang bang. Sejak saya kecil dulu teman-teman, sejak saya kecil dulu, saya SMP, SMA sampai sekarang itu bang bang selalu ada. Nah, pokoknya orang pengen wafer, rasa-rasa coklat, harga terjangkau. Kan gitu kan ya? Pokoknya bisa nyam-nyam-nyam itulah di mulut, ada rasa coklatnya, terjangkau dan tersedia di mana-mana. Itulah bang bang, ya kan? Nah, kita makan itu ya, dan dia menyesuaikan. Ketika krisis, dia bikin ukuran lebih kecil. Luar biasa menurut saya. Karena gini, orang lagi krisis pun, lagi mepet duitnya, kan tetap pengen ngemil. Betul nggak betul? Mulutnya pengen nyam-nyam terus, kan gitu ya? Nggak berkurang keinginan itu, tetap pengen gitu juga dia. Tapi uang nggak cukup nih, gimana caranya? Dia bikin ukuran yang lebih kecil. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maksud saya teman-teman, ini mesti dapat. Termasuk juga ya, saya ingat banget, saya ngikutin iklannya Kijang ya, Toyota Kijang dari dulu, dari awal-awal saya ngikutin banget. Dia yang pertama kali ngeklaim adalah apa? Ini mobil keluarga. Mobil keluarga. Seolah-olah apa? Yang lain itu bukan keluarga. Ya, kalau keluarga ya ini sudah itu. Sehingga muncullah mobil yang mirip-mirip gitu ya. Panther bikin, yang lain bikin gitu ya. Mitsubishi bikin, tapi yang image keluarga nggak dapat. Tetap image keluarga adalah apa? Toyota Kijang. Kijang. Ya. Kalau dulu cuma Toyota Kijang, sekarang Kijangnya udah banyak macam-macam ya, ada Reborn ya sampai Innova dan harganya kadang-kadang ya luar biasa juga gitu ya, nyerempet-nyerempet atas juga gitu ya. Nah, udah ngejar-ngejar Pajero juga deh gitu. Jadi bisa kita ketemu ya Pajero yang paling murah dengan Innova yang paling tinggi itu hampir ketemu tuh harganya tuh. Ya. Kita berpikir mobil keluarga kan murah, nggak juga ternyata gitu ya. Tapi image itu teman-teman selama 20 tahun lebih dia berhasil. Ya. Nah, maksud saya teman-teman, walaupun mungkin bisnisnya kita mungkin punya salon, punya laundry, ya, punya warung sembako, punya apotek kecil misalnya, atau rumah makan, tolong ada pembeda. Contoh teman-teman ikut seminar saya, yang pernah ikut acara offline. Teman-teman tahu, sebelum datang ke seminar saya, karena kalau ikut seminar offline, itu kan effortnya lebih. Ada faktor biaya, ada faktor waktu, kan gitu. Kalau aku nggak dapat sesuatu, ngapain aku datang? Kan gitu ya. Kalau Zoom kan lebih gampang gitu ya. Nah, jadi teman-teman sebelum datang ke sana udah tahu iponya apa, otak kanan. Iponya apa, ngomong rezeki. Teman-teman udah tahu. Betul apa betul? Itulah namanya image, teman-teman. Ya, itulah namanya image gitu. Nah, ketika misalnya masih pun nanti ngomong yang hal lain, itu kita nggak bisa terima konsepnya. Tiba-tiba masih pun ngomong parenting, nggak masuk tuh, nggak cocok tuh. Tiba-tiba masih pun ngomong kesehatan, nggak masuk juga tuh, ya kan? Nah, pokoknya masih pun cocoknya ngomong apa? Bisnis, rezeki, otak kanan, entrepreneur, itu cocok sudah. Nah, itu namanya image. Ya, jadi walaupun bisnis kita belum besar, justru biar besar,
ya kita bangun pembeda. Ya, kita bangun pembeda. Kalau dalam Islam itu namanya apa? Amalan unggulan. Namanya apa teman-teman? Amalan unggulan. Jadi teman-teman bagi yang Muslim ya, oke sholat dipegang gitu kan ya, yang wajib dipegang gitu ya, puasa juga yang wajib dipegang gitu ya. Tapi ada satu amalan ya yang sunnah yang kita memang pegangnya sungguh-sungguh, sehingga kita tuh beda gitu ya. Tahajud tak lepas misalnya. Ada yang kayak gitu. Ada yang wudhu pegang terus misalnya. Tiap keluar rumah pasti wudhu terus. Ya, ada lagi yang puasa sunnah misalnya. Ada dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi para ulama mengajarkan kita itu namanya apa? Amalan unggulan yang membedakan kita ketimbang yang lain. Jadi ibaratnya malaikat mencatat tuh, oh ini beda nih orangnya. Ah itu. Kalau udah puasa dia jagoannya. Ah kayak gitu. Ya. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam beramal, ya termasuk dalam bisnis, kita harus bangun pembeda. Kenapa materi yang saya bahas di antara sekian banyak topik? Karena saya melihat teman-teman, mohon maaf. Ini insya Allah saya ngomong ini dengan niat baik, dengan kasih sayang insya Allah. Saya lihat bisnis tuh ya teman-teman UMKM, ya kita pengen tuh usahanya maju tuh. Tapi yang lemah mereka tuh selalu dua biasanya. Saya ngomong apa adanya, ya jangan tersinggung. Ini kita mau solusi soalnya. Biasa lemah tuh dua biasanya. Pertama apa? Kemasan jelek. Mohon maaf saya ngomong apa adanya. Jelek. Dia bikin keripik udah enak tuh, ya kan? Atau bikin makanan yang lain, tapi kemasan jelek, orang nggak mau teman-teman. Ya kan? Jadi dibikin bagus lah. Gimana caranya biar bikin bagus gitu? Satu. Kedua adalah apa? Nggak jelas pembedanya apa. Nggak jelas pembedanya apa. Jadi kan sayang kan gitu ya. Sementara dia ini nggak punya juga duit yang banyak gitu. Ya akhirnya nggak kelihatan di mana-mana. Nah, ada memang barang-barang yang tidak pakai pembeda, teman-teman, tapi laris. Itu bisa kalau kita punya budget yang luar biasa besar. Contoh, kita bikin beras bermutu tapi murah. Itu nggak usah pakai pembeda. Hajar aja di mana-mana pas laris. Kan gitu ya? Nah, saya yakin wajah-wajah di sini nggak sanggup kayak gituan. Nggak sanggup kita aja, belum sanggup lah. Insya Allah gitu ya. Jadi mungkin adalah Pak pembeda. Contoh ya, 14 tahun yang lalu saya bikin TK. TK jumlahnya di Indonesia puluhan ribu, teman. Puluhan ribu merek TK, taman kanak-kanak itu. Gimana caranya? Ini bayangkan, kita nggak ngomong sekarang. Kalau sekarang kata entrepreneur itu udah wajar. Tapi ini 14 tahun yang lalu, teman. Itu tidak lazim kata entrepreneur. Saya bikin TK-nya apa? TK dua slogannya. Tauhid dan entrepreneurship. Jadi anak Bapak Ibu kalau sekolah di sini, belajar di sini apa? Tauhidnya kuat dan punya jiwa entrepreneur. Sejak dulu, 14 tahun yang lalu sampai sekarang, slogan nggak berubah. Tauhid dan entrepreneurship. Pembeda. Sampai sekarang 50-an cabang se-Indonesia. Ya, dari Aceh sampai Papua. Ada di Manado, ada di Ternate, ya, di Palembang banyak, di Aceh banyak, di Riau ada, gitu ya. Di Sumatera Utara ada, di Banten banyak, di Jakarta juga ada, Jogja ada, ya. Solo, Semarang, gitu ya. Alhamdulillah ada. Makassar banyak juga, alhamdulillah, ya. Ternate, Manado, sampai juga Sorong di Papua ada alhamdulillah. Ya. Nah, jadi beda nih. TK lain apa nih? TK Islam doang. Ini apa? SDIT, TKIT gitu ya. Ini apa nih? Ini entrepreneur, beda. Nah, sekarang udah banyak yang niru tuh, ya nggak apa-apa, biar aja. Ya, dan biasanya tuh TK, nih makanya diferensiasi ini ada turunannya lagi nih. TK biasanya warnanya apa? Kalau TK Islam biasanya hijau, atau warna-warna umum, putih, coklat, dan semuanya. Kita bikin warnanya oranye. Oranye aja sendiri. Ya. Jadi ya, dari seragamnya oranye, pelangnya pun oranye. Desain yang dominan adalah oranye. Akhirnya Pak menonjol, insya Allah. Setidaknya menjadi berbeda. Begitu berbeda orang lihat. Maka ada rumus yang ada rumus ya, ada buku yang sangat terkenal namanya Pak Purple Cow. Apa itu? Sapi ungu. Ya, itu disampaikan oleh Seth Godin. Jadi kalau sapi lagi banyak itu di tanah lapang gitu ya, itu ya mirip-mirip semua. Kita nggak bisa bedain, kan gitu ya. Mana yang ganteng, mana yang welek itu nggak ngerti. Itu kan dunia sapi yang ngerti gitu kan. Bagi kita sapi sama semua, nggak ada yang ganteng juga gitu ya. Nah, tapi kata Seth Godin, andai kata sapi itu ada warnanya yang ungu, pasti menonjol. Ya, makanya Anda bikinlah apa sapi ungu kata dia, kata Seth Godin. Ya, nah TK saya bikin seperti itu. Sama juga bikin kampus namanya Umar Usman. Ya, kalau kampus banyak, ngomong kampus bisnis banyak. Tapi kalau soal musik belum ada yang serius. 11 tahun yang lalu kita bikin namanya apa? Kampus Umar Usman. Sampai sekarang masih ada. Berkembang alhamdulillah. Ya, kampus Umar Usman. Jelas ini. Siapa tuh Umar? Pebisnis. Siapa tuh Usman? Pebisnis. Kebanggaan kita, kebanggaan Rasulullah juga gitu. Ya kan?
Jadi kalau orang Islam tahu nih, ini Islam nih. Ya, dan mereka entrepreneur berbisnis. Ya udah, kalau aku pengen jadi berbisnis ke sana. Alhamdulillah. Itu hampir-hampir tanpa iklan, teman-teman. Jalan terus sampai sekarang. Ya, jadi ada pembedanya. Karena kalau saya bertarung ya dengan kampus-kampus yang besar, kita nggak kuat. Kita nggak kuat. Ya, nah udah kita bikin kampus itu. Ya, contoh kedua. Termasuk juga British Propolis. Sebelumnya ada merek propolis yang lain. Ya, kita ambil apa perbedaannya? Ini dari Inggris. Kentalnya beda, aromanya beda. Jadi dibanding merek yang ada, kita beda. Kentalnya beda, aromanya beda. Terus apalagi ini dari Inggris, dari negara maju, teknologi maju, ya. Dan beberapa tahun kemudian kita urus FDA dan kita dapat FDA. Itu diferensiasi juga. Jadi ketika saya membangun nama saya sebagai pembicara seminar, bikin TK, bikin kampus, bikin suplemen, ini pembeda harus hadir terus, ya. Ini semua dari Allah ya, tidak layak saya bangga-banggakan, ya. Saya menyebut itu insya Allah sebagai contoh, ya, sebagai contoh agar teman-teman dapat ya real lah ya di depan mata seperti apa. Oke, itu mungkin teman-teman ya dari saya. Nanti lebih lanjut ya, mudah-mudahan kita berjodoh jumpa di seminar 7 Keajaiban Rezeki ya versi terbaru ya di ICE BSD tanggal 11 Januari ya di sore. Ya, teman-teman. Jadi saya pengen banget kita ngumpul-ngumpul di situ dalam acara keilmuan dengan orang-orang juga yang sevisi. Mungkin ada orang-orang yang baru tahu, ada juga yang sudah menjadi alumni pada ngumpul semuanya sekali setahun ya. Makanya kita subsidi besar-besaran ya untuk bisa ada di sana. Karena nyawa gedung tuh nggak murah, teman-teman. Ya, itu gedung dan sound system semuanya ya angkanya ya lumayan lah ya. Itu hampir-hampir 1 M itu ya. Kalau digabung dengan kos yang lain ya tembusnya 1 M juga gitu ya. Nah, tapi saya pengen sesekali ngumpul gitu ya sekali setahun dalam acara yang memang bagus lah ya, visualnya bagus ya. Itu layarnya kan sampai 24 meter itu ya, 24 meter itu. Oke, sampai jumpa di SBSD teman-teman ya. Dan apapun ikhtiar teman-teman, entah bisnis, entah kerja ya atau yang lainnya, mudah-mudahan Allah kasih kelancaran semuanya, Allah kasih keberkahan semuanya. Ya, kita tutup dengan alhamdulillah.